Pengacara Kondang Hotman Paris Hutapea mempertanyakan soal pemberian izin kuota impor kepada importir di Kementerian Perdagangan. Hal ini dipertanyakan karena ada sejumlah pengusaha yang merasa dipersulit untuk mendapatkan kuota impor karena dugaan monopoli pada pihak-pihak tertentu. Hotman Paris mewakili suara kliennya, para pengusaha yang merasa sukar memperoleh izin impor. Dia pun mencontohkan proses pengajuan izin yang telah disorongkan sejak Juni, namun baru terbit pada November. Simak video selanjutnya. Jadi sudah lama di sini tiap satu minggu adalah ajang menampung para pengais keadilan. Dari pagi masalah hukum, ya, sebagaimana Bapak juga udah tahu ya, sering ke sini. Dan sudah lama wacana untuk mendatangkan Bapak Menteri Perdagangan. Dan kebetulan karena beliau ini sahabat saya, jadi WA saya sering dibalas. Langsung. Nah, langsung dibalas. Kemarin saya minta langsung besok katanya. Terima kasih Bapak. Ya, oke. Jadi nanti dikasih kebebasan bertanya kepada para pengusaha. Tanya boleh, protes boleh. Ya, tanya boleh, protes boleh. Terima kasih. Marah boleh. Oke. Saya mulai dulu dengan hal pertama. Oke. Hal pertama adalah ada beberapa pengusaha di sini yang mengeluh Pak soal izin impor. Iya. Izin impor katanya di Kementerian Perdagangan itu ada kuota hanya untuk segelintir orang tertentu. Wah. Sepertinya izin impornya tempat yang paling basah di sana. Ya, nggak tahu bahasa apa nih Pak. Iya. Jadi katanya izin impor itu hanya untuk segelintir orang tertentu. Dia melulu yang mendominasi semua izin impor. Terus ada sebagian kecil dikasih kepada beberapa pengusaha. Antara lain di sini ada beberapa pengusaha impor buah. Sesuai dengan ketentuan katanya izin impor mereka itu berakhir 31 Desember. Mereka sudah ajukan bulan Juni. Tapi sengaja katanya ditahan. Dikasihnya baru bulan November, padahal sudah mau berakhir bulan Desember. Dan ini apakah agar pemain utama yang menguasai kuota itu benar-benar merajalela? Mungkin itu hanya pengantar. Siapa di sini perwakilan? Silakan ngomong. Baik. Bapak dari mana? Ketua Asosiasi Asepsindo. Asosiasi? Asepsindo. Apa itu kepanjangannya? Ekspor impor. Ekspor impor. Buah dan sayur segar. Coba silakan Pak. Baik Pak Menteri, terima kasih Pak Menteri. Maaf, mungkin ini. Pak Menteri. Ya, mungkin ini suasananya kurang nyaman. Nyaman aja kalau saya. Tambah pro kontra, tambah senang saya. Siap. Politisi. Ya. Jadi sebenarnya persoalan yang kami sering perjuangkan. Suaranya kurang. Bikin kayak orang Batak. Kebetulan lagi Oke. enak banget. Jadi sebenarnya persoalan yang kami hadapi itu rutin setiap tahun sebenarnya. Bahkan izin mungkin beliau juga tahu tahun 2020 sempat kami gugat kementerian hampir 14 gugatan. Gugat di pengadilan gara-gara izin nggak keluar. Ya. Padahal persyaratan lengkap. Oke. Nah, memang waktu itu tapi gugat itu bukan gugatan, permohonan yang 21 hari sehingga sebelum jatuh putusan di pengadilan pun sudah diterbitkan. Begitu gugat, sebelum putus, tiba-tiba izin keluar. Kenapa? Lu mau mengatakan Pak Dirjennya takut kalah atau gimana? Bukan. Memang permohonan itu di dalam permohonan aturan yang diatur oleh Mahkamah Agung kalau 21 hari tidak diterbitkan pasti ada pemeriksaan. Silakan. Cuma karena diterbitkan maka urusannya Ya selesai. intinya belum putus, Ya. tiba-tiba izin udah keluar. Jadi lu bertanya kenapa nggak dari dulu izinnya keluar gitu? Itu pertanyaannya sebenarnya. Persyaratannya lengkap semua. Lengkap. Yang kedua, tapi dengan pengalaman itu kemudian kami Apakah karena kurang amplop? ya kami nggak tahu karena Lu memang nggak nanya, lu pura-pura nggak tahu lu pengusaha. memang kita mengikuti prosedur. Pura-pura dia kata gitu. Lu kurang tebal kali amplopnya. Bukan Pak Hotman, kebetulan saya juga sebagai seorang lawyer sebenarnya Pak. Ya.
hanya sih Nah, sebagai intinya situasi. untuk to the point aja. You sudah mengajukan permohonan izin impor, lengkap persyaratannya, nggak dikasih-kasih, sampai sempat harus gugat, tapi karena Pak Dirjennya takut kalah, sebelum putusan langsung keluar izinnya, begitu? Ya, Yes memang or no? Memang begitu. Oh iya, sebenarnya. bagus. Kemudian dengan proses berjalan, kemudian berjalan kembali berjalan bagus. Ya. Namun setahun terakhir ini kembali lagi. Dan itu yang gugat itu tahun lalu, Itu 2020. 2020. Tahun ini terulang lagi penyakit yang sama. Yang setelah kita viral baru Oh, baru gua ingat. Jadi katanya, saya pernah ingat kan, katanya ada puluhan mengajukan permohonan izin bulan Juli ya. ya, Diminta kan dikasih-kasih. Saya sudah viral di Hotman 911 bulan November, Ya. langsung terbit 12 izin. Padahal izin terbit 12 November harus berakhir 31 Desember. Ya. Sementara Desember itu ada udah musim libur di luar negeri. Ya, itu Jadi dia. artinya izin itu praktis nggak ada gunanya gitu. ya kata seperti itu. Jadi inilah Pak. Nah, Jadi inilah keluhan dari para Ada lagi Ya. yang lebih keras dari ini, tanyain. apa itu? Mungkin ada yang lebih dirugikan. Ya, coba ada yang dirugikan nggak? sebenarnya Apa? persoalannya kan gini Pak Menteri. Kita tidak mempersoalkan masalah bentuk atau bagaimana teknisnya Pak Menteri. Tapi kita mempersoalkan apa yang diatur sudah diatur oleh Kemendak. Kan tentunya kami butuh waktu. Kalau memang 5 hari ya 5 hari, atau memang kalau lebih kami juga maklumi karena Undang-Undang Nomor 30 2014 10 hari. Nah, Menurut tapi- undang-undang harusnya 10 hari. 10 hari. Yang terakhir 12 izin sampai hampir 5 bulan nggak keluar-keluar. Ya, itu Saya yang- sudah viral di Hotman Paris langsung terbit 12 izin. tapi nah, Gua yang dapat honor dong jadinya. jadi sebenarnya kami Kebagian belum? Pak, Ya. ini pengusaha kan? Impor. ada Ini lagi. pengusaha. Ini pengusaha. Ini Pengusaha yang mau ngomong. Yang Oke, jadi kalau boleh saya ringkas khusus mengenai ini, yang dipertanyakan adalah satu, benar nggak di Kementerian Perdagangan itu ada 2-3 orang jagoan yang memonopoli hampir semua perizinan kuota. Jadi untuk import dia melulu gitu loh, perorangan katanya. Nama inisialnya saya tahu, tapi saya nggak mau ngomong sekarang. Ya, sementara itu satu, benar nggak bahwa kuota import itu dimonopoli oleh oknum tertentu? Sementara kayak mereka ini hanya kebagian sedikit. Yang kedua, benar nggak bahwa terlalu sering perizinan import itu sudah berbulan-bulan nggak terbit gitu loh? Ya, harusnya peraturan berapa hari? 5 hari. Harusnya 5 hari. 5 hari. Ya, dan yang ketiga, pertanyaan berikutnya, sebenarnya untuk izin import itu apakah cukup di level menteri, dirjen atau direktur? Atau ada nggak cara efisiensi yang lain? Silakan Pak. ada lagi nggak? Yang Ada lagi nggak dari import ini dulu? dirugikan. Yang dirugikan mana? Tadi ada UMKM. Mana tadi? Mana ibu tadi tuh? Ayo ibu mana? UMKM tadi mana? Yang Ayo, mana Bu. sih? Ya silakan. Marah boleh, protes boleh, kritik boleh. Saya dari bagian pengecer kedelai Pak. Oh, Kemarin dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Desember kita nggak kebagian yang namanya subsidi Pak. Menyalurkan. kedelai. Sementara di lapangan Pak yang dapat subsidi dan nggak dapat subsidi ini perang harga Pak di lapangan di pasar. Oh, bisa. Iya, udah gitu kenapa hanya Kopti Pak yang berhak menyalurkan? Padahal kami ini pedagang eceran sama-sama cari makan lah Pak di situ. Ada siapa yang berhak? Kopti, kenapa yang Oh, koperasi. Kopti dan Kapopti itu? Ya. Masih ada lagi atau sementara itu dua dulu Pak? Biar Satu lagi. Pak Menteri, Oh, izin. ya. Saya mewakili nama saya Sunarso. Saya mewakili dari sedulur pengrajin tahu Indonesia yang wilayahnya sejabodetabek. Saya Ini hari ini tahu mengeluhkan, tempe banyak Pak Urban. iya, Ya, betul. saya mengeluhkan harga kacang yang tidak terkendali Pak Menteri. Mahal. Iya. Berapa sekarang berapa? Sekarang 14.500 Pak. 15.000 Bang. Iya. Sekarang. Dulu Ya. itu kita Dulu 10.000. Oke. Ya. Jadi kami dari SPT itu tidak mendapatkan selisih harga atau subsidi. Jadi kebanyakan dari rekan-rekan SPTI itu tidak mendapatkan subsidi. 1.000. Iya, yang Oke. itu. Mohon izin, terus juga keluhan minyak goreng, Pak. Oh iya, gimana Iya. minyak goreng? Iya, minyak goreng Naik ya? semakin naik. Sama garam. Sama garam, Pak. Iya. Harganya bukan. Iya, sama garam itu dari 80 sekarang sampai hampir 200. Itu. Apa tuh? Garam, Pak. Pak Menteri. Per?
per karung, per 50 kilo. Jadi itu yang dikeluhkan dari pengrajin tahu dari Lama-lama SPT Bang, itu. ada kopi John ini paling kopi ini nanti urusan cabai, telur, ikan, ayam kesini semua Bang. Sebelumnya perceraian, pemerkosaan, Pindah ini sekarang sembako. sekarang mulai ke sembako nih. Sembako udah. Oke. Ya. Itu aja Pak Haji. Baik. Menurut pengrajin tahu. Ya, tiga dulu Pak, tiga dulu Pak. baik, udah. Yang pertama Pertama import, izin import. Jadi impor itu sekarang ada dibagi Bang. Ya, Ada yang masuk neraca komoditas. Nah ini Bang Osman mulai bingung dia. Masuk neraca komoditas. ya, Sebetulnya seluruhnya harus masuk Ya. neraca komoditas. Tapi oleh Menko diatur bertahap. ya. Ada yang sudah masuk duluan. Misalnya yang masuk duluan itu beras, daging, apa lagi? Bawang putih. Gula, kedelai, ya, Bawang putih. bawang, ya, bawang. Nah, yang diatur MK yang sudah masuk ke sana, itu saya cuma nunggu. Nunggu apa Pak? Tinggal nunggu kalau di sana setuju impor, PT apa yang dapat? Oh, dari Menko. Menko Ekonomi. Oke, itu mengenai komoditas Iya, itu. kalau urusan gula yang mengeluarkan siapa yang dapat, siapa yang PT yang menang, siapa yang boleh impor, mana yang tidak, lama mencepat dari Menteri Perindustrian. Menteri Perindustrian. Oke. Ya, gula, garam, Ya. besi, baja, macam-macam tuh. Kalau mereka oke dulu baru keluar izin Nggak pakai impor. oke, suratnya langsung ke komputer Pak. Oke. Masuk. Udah online. Sistem. Ya. Kita kalau sudah sana baru kita klik oke, Oke. masuk tuh barang. Oke. Ya. Jadi nggak ada kewenangan lagi mas saya cuma kliknya saja. Oke. Jadi siapa PT yang dapat, mana yang enggak itu ada di sana. Ya. Kalau menyangkut hortikultura, memang ada Permendak, boleh saya, Oke. boleh. Ya. Tapi kemarin ribuan kontainer nggak bisa masuk, sampai busuk buahnya. Bang Osman juga masa nggak dengar sih? Ya, dengar nggak sih. bisa keluar itu loh. Aturannya kok ada 2, ada 3 gitu. Ini begini kan? Yang Menteri Pertanian yang nggak diabaikan begitu gitu. Nah pelajaran itu hortikultura kita harus persetujuan Menteri Pertanian, ya kan? Jadi kalau hortikultura itu ya buah-buahan, bawang putih ya. Setelah neraca komoditas menentukan jumlahnya, yang menentukan mereka. Namanya apa itu? RIPH. Apa itu RIPH? Rekomendasi impor buah atau bawang putih atau daging dan lain sebagainya ya. Kalau sudah sana baru kita Tapi masuk ke NK namanya. Ya. Neraca komoditas yang ada di Kemenko baru ke tempat kita. Sekarang ini aturan baru. saya dengar Ya. katanya Kemendak sudah tidak begitu mensyaratkan lagi RIPH. Benar nggak itu? Itu menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Tetapi kan kalau begitu nanti kasih pengusahanya. Masuk sini dimasukin apa namanya? Karantina, nggak boleh keluar. Ataupun lama baru keluar kayak kemarin deliver gitu. Nah sudah kita pakai aja itu RIPH. Kita pakai RIPH. Jadi Walaupun sebetulnya tanpa itu bisa. coba mungkin kesempatan coba gimana itu? Katanya harus ada RIPH. Memang RIPH ini sangat perlu Ya. karena sebagai dasar main filternya di pelabuhan oleh Ya. karantina. Itu karantina. Dasarnya kan itu. Ya. Nah, yang kalau kita itu sebagai anggota saya rata-rata mengikuti prosedur itu. Apa pengacara? Sebagai ketua asosiasinya Pak, kami itu. Langsung. Ini Bukan. importir langsung nih semua nih. Saya sebagai Importernya ketua. dong ngomong. Ayo dong yang importir. Kan pengacaranya bang. Coba, oke. Iya, enggak ketua asosiasinya, ketua Iya. umumnya. Tapi apa? Importirnya. Coba dulu. Satu ngomong dulu. Silakan tuh Pak. Coba, Pak Sony. Ini langsung nih. Ya. Apa gimana Pak? Apa aja itu? Waktu kalian keluar 12 izin pakai RIPH nggak? Oh kita pakai, kita semua di anggota asosiasi kita semua mau pakai RIPH. Terus Karena yang jadi masalah, kenapa terlambat bulan Juni minta baru keluar bulan November? yang ini kita terus-terusan kita gaungkan protes dari tahun 2020 sampai sekarang juga Apa masih yang belum berhasil. diprotes? Yang diprotes adalah Permendaknya. Apa Jadi itu? kita mau Kemendak itu apa yang tertuang di Permendak itulah yang diikuti. Siapa membuat aturan itulah yang diikuti Yang kamu aturannya. alamin apa? Coba cerita Ya dong. 5 hari kan di Permendak 5 hari katanya. Harusnya 5 hari, tapi ternyata 5 bulan gitu. Wah Nah, iya gimana bisa itu, 2 Pak? bulan 3 bulan. Nah, Iya. itu masalahnya. Ini Pak, misalnya bawang putih. Iya.
Kuotanya dari NK 500.000. Ya. Yang dapat rekom 2 juta. Gimana ngaturnya? Ya itu bawang putih ini kalau buah gimana? Buah juga sama. Oh begitu? Jawab dong. Tidak, Pak. Tidak. Karena rekomnya tidak ditampilkan di sana. Jadi bawang putih itu yang ngusul rekom terus 2 juta. Ya. Perusahaannya semuanya hampir 200 yang Ya. minta. Saya tahu karena ini kewenangannya langsung di Dirjen Ya. lagi sekarang. Ya. Pak Dirjen, ya. Perusahaannya 200, kuota 500, ya kan? Yang mohon 200 perusahaan jumlahnya 2 juta. Ya. Jadi harus difilter gitu. Kalau gimana? Harusnya saya kembalikan lagi ke pertanian. Ya, jadi kita Harusnya saya balikin lagi. memang sudah bicara dengan pertanian supaya Yang terakhir kalian per Juni ya yang 12 izin itu Ya. syaratnya semua lengkap. lengkap. Dan akhirnya sesudah kita protes baru keluar izinnya. Betul. Nah itu Pak, syaratnya udah lengkap. Nah, kalau lengkap syaratnya, memang sekarang gini Bang, ya. Kalau itu yang akan diimpor itu lihat dulu di verifikasi. Kalau jeruk kering, kita kalau mau impor ekspor ke Tiongkok, Bapak mau ekspor apa sekarang? Mau ekspor mangga, mau ekspor apa namanya itu salak. Ya. Sungguh tidak mudah. Abang mau ekspor ke Thailand manggis, ya kita juga harus melindungi petani buah kita. Kita punya manggis, kita punya mangga, kita punya apa namanya itu buah naga, kita punya nanas, kita punya pisang. Kalau dibanjiri, siapa saja boleh masuk ke sini. Barang-barangnya perlu pasti saya nggak mau. Tapi katanya banyak benar ekspedisi di luar mereka ini yang secara bebas mengimpor. Benar ya? Coba. Ya, memang ini saya tahu. Di luar kalian banyak banget ya? Banyak. Kalau Bahkan- ada yang impor bebas, lapor rumah yang mana? Nah, Pak. Mana tempatnya? Pak. Itu aja Bang. Pak Menteri. Nah, Pak Menteri, ini memang biar kita tindak. Ya. Di mana, apel mana, buah ada di mana. Jadi itu namanya apel itu masuk sini. Coba cuci pakai air panas. Ya. Keluar lilinnya itu. Jadi mohon maaf Pak. Itu. Jadi kita setuju sekali. Taruh dulu. Ya. Sayur-sayur yang kita bisa, buat apa kita impor lagi? Berapa lagi? Jadi itu juga kita ngomong soal pertanian. Kita juga harus yang mampu kita hasilkan. Ya kalau cuma kelengkeng buat apa Bang? Banyak di Cianjur. Puncak itu ngimpor kelengkeng buat apa? Buat apa ngimpor kelengkeng? Sayur bayam buat apa ngimpor sayur bayam? Gitu loh. Jadi kita pilih-pilih juga, betul nggak? Betul. Kalau yang nggak ada oke. Kalau Jangan gitu, tanah Pak air Menteri. dibanjiri. Gitu. Kalau gitu Pak Menteri, kalau gitu kenapa tahun 2020 ada yang terbit dalam sehari dengan jumlah yang lumayan? Saya kan baru 3 Ini bulan. artinya kan ini pengalaman. Kami bicara ini Ya, baru pengalaman. 3 bulan saya Sehingga ini. kami ingin mengharapkan ke depan ini. Jadi buah bukan nggak boleh Bang, Iya. boleh. Jadi Tapi kita lihat ya, yang sudah bisa kita produksi, saya akan lindung. Bukan lindung itu bukan melarang tidak. Ya. Tentu ada persyaratan. Ya. Apa nanti dikenakan biaya masuk, apa dikenakan dengan untuk melindungi. Saya kemarin ke Banyuwangi itu apa namanya buah naga dia bagus-bagus, nggak Ya. laku. Itu mangga di Bandung, Indramayu sampai busuk Bang. Jadi Dari 20.000 cuma 3.000 perak, orang nggak mau metes, nggak laku karena buah impor banjir kemana-mana. Kan gila itu. Nah ini kita atur ya, bukan nggak boleh kita tata. Saya kira itu yang menentuah. Sekarang yang kedua, kedelai. Kedelai dulu. Mana ibu ya? Nah ini ibu memang kadang-kadang aturan itu dibuat tidak memahami yang terjadi di lapangan, Pak Hotman. Ya. Subsidi kedelai cuma 1.000 ya, 1.000 perak. Tapi itu pengusaha kedelai kalau dia mendapat subsidi 1.000 syaratnya banyak betul. Masih ada iup, masih ada siup, masih ada lah ngurus itu aja 1 juta. Subsidinya 1.000, kalau dia cuma 500 kilo, berarti 500.000, ya kan? Biaya yang dikeluarkan 1 juta, ya nggak masuk. Kemudian yang harus dapat subsidi melalui koperasi, namanya Kopti. Loh itu gimana kan semua nggak semuanya nggak semua koperasi. Harga dari 10.000 sekarang 14.000.
memang rupiah kita melemah, harga luar negeri juga gara-gara Rusia Ukraina naik. Tapi kan masih ada jalan. Nah ini udah diputuskan, Bu. Udah. Kita harus perbaiki. Yang nggak baik kita perbaiki. Jadi sekarang Mbak kedelai ini kita tidak subsidi gini-gini lagi. Kita tugaskan sudah putus perintah Presiden, Bulog tugaskan impor kedelai 350.000 ton. Gimana Bu? Silakan jawab Tapi Bu. belum sampai barangnya. Kan dari Amerika kan 45 hari. Jadi sekarang harga belinya dari sana itu 11.000. Ya. Bulog nggak usah ambil untung. Kalau harga 11.000, maka Bulog akan jual 10.000. Jadi subsidinya langsung, nggak pilih-pilih. Nggak pilih-pilih lagi nanti. Siapa yang beli kedelai dapat subsidi 1.000. Nggak pilih lagi. Ya harus usaha dong Bu. Ya kan datang. Ya kan nggak bisa semua saya urus sih. Ya kan? Pokoknya gini bentar. Sekarang harga itu dari kalau belinya 11.000, Bulog akan 11.000 jual ke kedelai yang dagang kedelai biasa itu jualnya 10.000, 1.000 dipotong langsung. Kalau Bulog belinya antara 11.000 dan 12.000, maka Bulog akan jual harganya 11.000. Jadi subsidi 1.000 langsung siapapun yang beli. Nah itu kira-kira kan tentu melalui yang sudah biasa beli. Nggak bisa sih tiba-tiba datang mau beli itu kan ya nggak begitu. Bulognya repot melayaninya. Jadi yang sudah biasa ada agennya, ada apa kan ada itu sudah ada. Itu melalui itu nanti akan diberikan subsidi itu langsung nggak pakai via lagi. Saya selaku toko bisa beli Pak? Biasa ke agen mana? Saya beli Nggak bisa ke orang ke Bulog semua ya Bulog. Diserbu ya nggak bisa dong. Kayak ini nggak dulu. Nanti panik buying repot itu ya. Nah terus yang kedua minyak goreng. Nah kedelai jelas? Kalau kacang perkiraan bulan apa itu Bang? Nah dulu kedelai jelas nggak? Jadi kedelai mudah-mudahan akhir Desember karena 40 dari Amerika Pak, nggak ada di sini. Ya. Nah kalau kedelai boleh impor karena kita ke sana. Tapi kalau buah kelenjar ngapain kita impor dong? Buah kelenjar banyak di Cianjur. Apalagi cuma apel yang dipakein lilin itu buat apa gitu kan? Oke, sekarang mengenai Januari atau Desember akhir kita sudah punya kedelai harga 10.000 antara 10-11.000. Mudah-mudahan. Ini kan sekarang 14.000. Sekarang apa? Minyak goreng. Baik. Minyak goreng memang trennya dunia naik. Tapi yang dijamin oleh pemerintah yang minyak kita 14.000, satu lagi minyak curah. Nah, minyak curah itu ada dua. Jadi bukan naik. Kalau dipakai liter 14.000 pakai liter. Tapi kalau 1 kilo lain. 1 kilo sama 1 liter lebih banyak 1 kilo. Jadi kalau 1 kilo 15.500. Ya, bukan naik. Jadi kalau Bapak beli, saya beli nih 1 kilo 15.500 dia. Karena 1 kilo. Saya beli nih minyak 1 liter 14.000. Kalau ada harga lebih saya yang topok. Nah, Bapak hitung ruginya berapa, tagih kepada Mendak, saya bayar. Kalau minyak kita ya, lebih harganya. Gitu. Jadi 3 udah jelas? Ada lagi? Nggak janji ini kejahatan. Kejahatan. Garam. Nah ini Bang Roman. Iya. Ini garam. Dulu saya ke Madura. Itu petani-petani Madura pada tutup karena kebanyakan impor garam. Ya. Nah kita ini pemerintah itu kan dipilih rakyat, harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Iya kan, betul kan? Nah agar rakyat kita ini nggak mati. Bang Rotman, dulu saya tahun 2004 jadi anggota DPR. Ya. Kita ngimpor gula cuma 2 juta. Ya. Sekarang 7 juta. 7 juta. Karena? Yang impor terus. 7 juta. Ya. Dulu saya waktu anggota DPR tahun 2004, Komisi 6, kita ngimpor terigu 2 juta. Sekarang berapa? 12 juta. Ya. Itu. Jadi ini kita masih bisa, kalau kita gak swasembada, makan aja, kita tergantung terus. Nah kayak sekarang, begitu Rusia perang sama Ukraina kita susah. Ya rupiah kita sekarang sudah hampir 15.000 sekian gitu. Ya. Nah ini yang kita coba pelan-pelan atur, ditata, ya nggak mudah Bang Otman, tapi kan harus dimulai ya. Jadi Bapak apa tadi pertanyaan saya? Kenapa tidak kembangkan tepung lumbia, Pak? Sagu lumbia. Ya memang kita coba, kan gini ya, kedelai atau hasil pertanian lainnya. Bagaimana pertanian kita berkembang?
Kedelai itu harganya dibeli 6.000. 1 hektar cuma 2 ton. Ya kan? 2 ton kali 6.000, 12 juta. Sewa tanahnya aja 20 juta. Mana bisa petani? Miskin. Nah, oleh karena itu kita udah putuskan, Presiden perintah, karena setuju. Kedelai kalau ada rakyat nanam dibeli 12.000. Dibeli. Yang beli siapa? Pemerintah Bulog. Beli. Bulog. Ya, jagung kalau panen murah. Gak kayak gini. Mangga panen murah, cabai panen murah. Kan kasihan petaninya. Tanahnya dijual semua. Sekarang nggak bisa, kita jamin. Jagung dibeli 6.000. Ya. Pemerintah akan jual 5.000. Beras dulu, kenapa beras Bulog sedikit? Karena Bulog hanya boleh beli beras paling mahal harga gabah 4.490. Di pasar sudah 5.000. Ya Bulog nggak bisa dong. Sekarang nggak bisa. Bulog beli beras paling murah 4.490. Jadi kalau swasta beli 5.000, Bulog bisa beli 5.500. Kalau swasta beli 5.500, Bulog bisa beli 6.000. Ya. Luar biasa. Nah, beras Bulog hanya boleh beli paling mahal 8.200, nggak bisa beli. Di pasar sudah 9.000. Sekarang Bulog boleh beli 10.000. Di pasar 9.000, Bulog beli 10.000. Jualnya tetap 9.000, subsidi 1.000. Jagung beli 6.000, jualnya tetap 5.000, negara subsidi 1.000. Nggak apa-apa. Ketimbang subsidi minyak 600 triliun, subsidi pangan udah saya hitung nggak sampai 10 triliun. Gitu. Tapi dengan itu kita harap kita bisa berdaulat. Gitu. Ya, itu Pak. Ada lagi yang mau tanya sama saya?